Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kawan-kawan sekalian yang sudah hadir, terutama Mas Angga ini luar biasa udah duluan. Alhamdulillah, Selamat ya Pak. Mas. Ya, sama teman-temannya. Oke, sekalian pada malam hari ini mari kita sama-sama kita ucapkan puji syukur atas segala nikmat Allah. Salawat dan salam tunjukkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam rangka perkuliahan tatap maya virtual yang kedua ya. Semoga kehadiran saudara selalu diberikan oleh Allah rezeki yang halal, yang barokah, kesehatan dan sebagainya. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini pembahasan kita saya akan sampaikan materi kita. Nanti di dalam perjalanan diskusi apabila saudara ingin bertanya silakan saja untuk bertanya ya. Oke, ini materinya. Bisa dilihat materinya? Bisa, Pak. Oke, siap. Judul materi kita adalah beragama yang baik sebagai jalan menuju Tuhan. Ya, oke. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Bahagia sering dihubungkan dengan sukses baik duniawi. Orang yang meraih kekayaan, kedudukan tinggi, popularitas sering disebut sebagai orang yang berbahagia. Banyak orang yang berbahagia secara semu. Tidak sedikit di antara mereka yang sukses duniawi ternyata hidup menderita. Bahkan hingga bunuh diri. Rasa bahagia berhubungan dengan suasana hati, yakni hati yang sehat yang disebut dengan qalbun salim. Sedangkan suasana hati hanya bisa diciptakan melalui iman dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Sudah sekalian, ini kan jelas ya bagaimana kebahagiaan itu intinya bukan hanya kebahagiaan secara duniawi saja, tapi berhakikatnya bagaimana bahagia secara hakiki, yaitu kebahagiaan hati kita ini. Di sini ada banyak, boleh jadi yang kita lihat, banyak manusia-manusia di dunia ini yang punya kekayaan, punya kedudukan tinggi, popularitas. Nah, kita menganggap mereka itu senang ya, punya kekayaan banyak, punya kedudukan tinggi, terkenal di mana-mana. Nah, tetapi pada dasarnya kebahagiaan mereka itu disebut sebagai kebahagiaan yang semu. Karena kebahagiaan yang hakiki adalah bagaimana kebahagiaan dalam hati kita yang disebut dengan qalbun salim itu sendiri. Kemudian bagian B, menelusuri konsep karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Nah ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bagaimana perasaan senang, tentram karena hatinya yang sehat dan berfungsi dengan baik. Kita melihat di sana ada orang yang mungkin tidak punya kedudukan, mungkin juga tidak punya kekayaan, tetapi mereka hidup dengan bahagia. Kenapa? Karena tadi hatinya sehat, hatinya berfungsi dengan cara yang baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan, pemilik kebahagiaan. Untuk menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat yang disebut dengan qalbun salim. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati hati yang sakit agar hati dapat kembali sehat. Hati yang sakit adalah hati yang tidak berfungsi dengan semestinya. Fungsi hati adalah ma'rifah kepada Allah, mengenal kepada Allah, mencintai Allah, rindu kepada Allah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit, nah ini diperhatikan ya. Faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit, yang pertama nih, banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Maka bagaimana kita
bergaul dengan teman-teman yang baik, memilih teman, memilih kelompok, memilih golongan yang menjadikan kita menuju ke arah kebaikan itu rupanya keharusan. Jadi jangan memilih atau bergaul kepada orang-orang yang tidak baik. Kenapa akibatnya? Akibatnya hati manusia menjadi sakit. Seorang yang berteman dengan minyak wangi, pedagang minyak wangi, walaupun dia tidak menggunakan minyak wangi tersebut, setidaknya ada bau wangi yang dia dapatkan, yang dia cium. Ketika seseorang berteman dengan, mohon maaf, seorang pencuri, perampok, orang yang selalu berperilaku zalim kepada sama manusia, maka boleh jadi walaupun kita tidak melakukan perilaku zalim, tidak melakukan pencurian dan tidak merampok, akan kena imbas negatif terhadap temannya. Siapa itu? Itu loh yang temannya seperti ini ya gitu. Maka bagaimana kita memilih dan bergaul dengan teman yang baik. Tidak ada yang merusak manusia kecuali manusia. Sebaiknya tidak ada yang dapat memperbaiki manusia kecuali manusia yang baik. Yang kedua adalah atamani atau berangan-angan. Berangan-angan identik dengan mahayal. Nah ini mahayal. Mahayal itu impian tanpa usaha dan ikhtiar. Bagaimana penyakit yang terjadi di tengah masyarakat, baik itu dari kalangan atas maupun kalangan bawah, baik itu remaja maupun orang tua, adalah bagaimana punya angan-angan yang besar, yang tinggi, tapi tidak mau usaha dan ikhtiar itu yang terjadi. Mohon izin nih, misalkan ada di antara saudara yang kecanduan, misalkan game online atau mungkin judi online atau beli apa itu slot atau seperti apa itu, yang berkeinginan ingin mendapatkan angan-angan, dapat untung yang lebih besar, dapat kenikmatan yang bisa dia nikmati, hanya sebatas angan-angan saja, tapi faktanya tidak pernah mendapatkan. Kalaupun itu mendapatkan sekali-kali, tapi lebih banyak buntungnya daripada untungnya. Angan-angan adalah modal para pecundang dan merugi. Angan-angan adalah mimpi orang yang tidur pada siang hari. Setelah bangun, ia sadar bahwa itu hanyalah mimpi. Ini ya, at-tamanni namanya, berangan-angan. Yang kedua, mengantungkan diri kepada selain Allah. Mengantungkan diri kepada selain Allah adalah perkara yang paling merusak hati manusia. Melebihi mengantungkan diri kepada selain Allah. Satu contoh, kalau kita berharap kepada manusia, maka timbulnya kekecewaan. Mengantungkan diri kepada teman, mengantungkan diri kepada, mohon maaf, orang tua misalkan, ataupun kawan kelompok kita, maka hasilnya akan mengecewakan. Tetapi ketika mengantungkan diri kepada Allah SWT, insya Allah apa yang kita dapatkan, walaupun boleh jadi belum sesuai dengan yang kita inginkan, setidaknya itu adalah kebaikan untuk kita. Karena kita apa? Karena selalu muncul dalam diri kita bagaimana kita berprasangka baik kepada Allah SWT. Yang keempat adalah as-sab'u, terlalu kenyang. Kekenyangan terbagi dua. Pertama, kenyang dengan barang yang haram, rizati, misalnya kenyang, mohon maaf ya, karena makan bangkai, darah, daging babi, anjing, burung yang punya cengkeraman kuat, berkuku tajam, atau makan binatang yang bertaring. Kedua, kenyang dengan makan yang haram. Nah ini, saudara sekalian yang berbahagia, terlalu kenyang itu juga berakibat dari redupnya hati pada diri manusia. Maka Allah perintahkan ya kepada kita di bulan ini, pas tepat dengan bulan Ramadan, pada malam yang ke-12 ya, kita masih menjalankan qiyamul lail dan kemudian di siang hari masih menjalankan ibadah puasa. Dan tujuannya tentu untuk siapa? Tentu adalah untuk kita. Salah satu tujuan puasa adalah supaya kita sehat. Summu tasihu, berpuasalah agar kita sehat. Salah satu tujuan berpuasa pada akhirnya bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Ketika fisik dan tubuh kita ini tanpa berhenti untuk makan,
maka akan terjadi yang namanya kerusakan dalam organ tubuh kita. Dengan puasa mengistirahatkan fisik kita untuk tidak makan pada siang hari dan dibolehkan makan pada malam hari, ini memberikan peluang kepada diri kita, kepada fisik kita untuk kembali istilahnya memproduksi sel-sel yang rusak kembali kepada sel-sel yang lebih sehat lagi. Nah, ketika seseorang terlalu kenyang, maka itu berakibat kepada satu tentu kesehatan fisiknya dan juga tidak sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Dan kemudian di dalam fisik kita, dalam tubuh kita itu ada sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernapas. Ketika penuh dengan makan dan minum, maka bagaimana fisik kita, tubuh kita dalam proses penapasan di dalam diri kita. Yang kelima, terlalu banyak tidur. Banyak tidur dapat mematikan hati, memberatkan badan, menyia-nyiakan waktu, dan dapat menimbulkan kelupaan dan kemalasan. Sungguh pun demikian, tidak selamanya tidur itu buruk. Malah ada tidur yang sangat bermanfaat, yaitu ketika ia sangat mengantuk. Saudara sekalian yang berbahagia, di dalam keadilan kita menempatkan fisik kita, tubuh kita, di antaranya bagaimana menempatkan kalau memang lapar, makan. Kalau memang capek, ya istirahat. Kalau memang ngantuk, ya tidur. Tapi ketika fisik, misalkan mata ini kita gunakan untuk begadang, seperti halnya di bulan-bulan puasa atau bulan yang lainnya, karena bertemu dengan kawan-kawan, teman-teman, apalagi reunian dengan teman-teman yang lama nggak bertemu, itu kadang kita lupa terhadap bagaimana mengistirahatkan tubuh kita. Harusnya ngantuk jadi tidak ngantuk, harusnya istirahat jadi tidak istirahat. Maka bagaimana menempatkan fisik itu secara adil ya seperti itu. Jadi ketika kita tidak tidur dalam kurun waktu misalkan 24 jam, ada sesuatu yang aneh dalam diri kita. Mungkin karena ada yang mohon maaf ya, mungkin karena faktor tertentu, obat atau sebagainya. Maka di sini ketika seseorang kebanyakan tidur juga tidak baik, orang yang kemudian tidak tidur karena begadang juga tidak baik. Maka begadang pun kalau bisa punya manfaatnya, punya artinya. Salah satu manfaat bagaimana kita begadang ya malam hari ini, ketika Allah SWT pertemukan di Jom pada malam hari ini karena begadang untuk menuntut ilmu, untuk mengkaji agama, untuk belajar dan sebagainya. Oke, yang keenam, berlebihan dalam melihat hal yang tidak berguna. Berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna dapat berpengaruh terhadap kesucian hati. Fitnah itu berawal dari pandangan mata. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang berlebihan, maka bisa mengakibatkan fitnah, bisa mengakibatkan ghibah, ngomongin orang, bisa mengakibatkan anamimah misalkan adu domba, bisa mengakibatkan al-yaminul kadhibah, sumpah palsu, atau bisa mengakibatkan tadi itu wan-nadhar bisyahwat, melihat sesuatu dengan syahwat. Karena apa? Karena akibat berlebihan dalam melihat hal yang tidak berguna. Yang menimbulkan apa? Tentu salah satu 4 tadi itu yang mengakibatkan batalnya puasa kita. Nomor 7, berlebihan dalam berbicara. Berlebihan dalam bicara dapat membuka pintu-pintu kejelekan dan tempat masuknya setan. Mengendalikan berlebihan bicara dapat menutup pintu-pintu itu. Di dalam hadis Nabi itu kan dijelaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik. Apabila perkataan yang baik tidak mampu, maka kata Nabi, aw liyasmut, maka diamlah. Nah, tidak usah ikut campur ketika tidak paham, tidak tahu. Jangan menjadi provokator dan sebagainya. Maka diam. Itu diam itu lebih baik. Nah, bagian C, manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Jika manusia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka manusia tidak akan mendapatkan kesenangan,
ketentraman, kenyamanan, dan keamanan. Ujungnya tidak ada kebahagiaan. Jadi hidup beragama itu adalah fitrah. Dan karena itu manusia merasakan nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan ketidaktentraman. Yang pada ujungnya ia hidup dalam ketidakbahagiaan. Oleh karena itu, bahagia adalah menjalani hidup sesuai dengan fitrah yang telah diberikan Allah kepada manusia. Pada dasarnya, di dalam diri kita ini ada potensi bagaimana manusia itu beragama. Sejak di dalam alam rahim, di dalam kandungan, itu kita sudah dibaiat, sudah bersumpah setia kepada Allah SWT. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Benar, engkau adalah Tuhanku. Ini secara fitrah manusia, memang manusia itu sudah berpotensi bagaimana dia mempunyai yang namanya agama itu sendiri. Sejak di dalam lahir sudah dibaiat oleh Allah. Tetapi ketika lahir ke dunia ini, pertanyaannya kita menjadi lupa. Lupanya kita boleh jadi yang kita dengarkan bukan lagi kalimat-kalimat thayyibah. Kita sudah terkontaminasi dengan mungkin, mohon maaf ya, bagaimana di dunia ini munculnya perkataan, perbuatan, dan sebagainya yang jauh daripada nilai-nilai agama. Bahkan janji kita kepada Allah ini bukan saja pada waktu masih di alam rahim, tetapi saat ini pun kita masih berjanji baiat kepada Allah. Hanya Allah yang menjadi sesembahan kita dan hanya Allah yang menjadi penolong kita. Seperti halnya ketika kita melafalkan Quran surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Berarti apa? Tidak ada sesembahan yang wajib kita sembah kecuali hanya Allah. Tidak ada yang kita minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Apabila kita ingat janji kita kepada Allah dan sumpah kita kepada Allah, maka saya yakin tidak ada manusia yang mengingkari akan janjinya. Lanjut. Bagian D. Halo, saudara, masih ada di ruang Zoom? Masih, Pak. Alhamdulillah. Masih, Pak. Ya, perhatikan ya dengan cara yang baik. Apabila nanti ada pertanyaan, boleh kita diskusikan. Lanjut bagian D. Menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. 1. Argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketenteraman hati, dan kebahagiaan rohani. Ya, nih, sebagai makhluk rohani, membutuhkan ketenangan jiwa, ketenteraman hati, kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Menurut teori mistisisme Islam, bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Nih, Tuhan yang Maha Suci tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Jadi pada saat ini kita dilatih untuk menjadi manusia yang suci. Apa pelatihannya? Puasa, tidak makan dan tidak minum. Itu siapa? Perilaku tidak makan dan tidak minum itu adalah perilaku Tuhan, kan? Tuhan tidak tidur, tidak seperti kita. Ya, Tuhan tidak istirahat seperti kita. Dan Tuhan tidak butuh kepada makhluknya. Maka puasa ini melatih kita menjadi manusia suci. Kenapa? Manusia yang berharap untuk mengikuti bagaimana perilaku-perilaku Tuhan tadi. Kita dilatih untuk tidak makan dan tidak minum hanya pada siang hari. Tetapi ketika di malam hari kita dibolehkan untuk berbuka puasa. Maka ketika manusia itu mempunyai kesucian yang tinggi, yang besar, yang mulia, maka manusia itu
menjadi makhluk yang mulia dibanding dengan makhluk yang lainnya. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang mulia di sisi Allah itu adalah mereka yang bertakwa kepadanya. Jadi kemuliaan manusia ini dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain tentu tidak ada yang menandingi. Apalagi, mohon maaf, jin atau setan atau bahkan malaikat. Kenapa? Ketika Allah akan menciptakan yang namanya manusia, itu malaikat protes kepada Allah. Kenapa Allah akan menciptakan makhluk di muka bumi yang membuat kerusakan? Bukankah malaikat itu adalah hamba yang selalu bertasbih kepada Allah, selalu menjalankan perintah Allah? Kemudian Allah menjawab, sungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang Allah kerjakan. Maka bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, yang membedakan dengan makhluk yang lainnya adalah Allah berikan kepadanya yang disebut dengan hidayah akal itu sendiri. Akal untuk berpikir terhadap hal ini. Bagaimana kemarin kita pahami bagaimana mengolah akal, mengolah hati, mengolah rasa, dan mengolah raga kita. Oke, yang kedua, bicara tentang argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama. Dengan adanya keseimbangan hubungan secara horizontal dengan sesama manusia, dan secara vertikal dengan pencipta, maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan diperoleh manakala manusia diterima dan dihargai oleh lingkungannya, dan secara vertikal bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya secara baik dan benar. Dekatkan diri kepada Allah untuk menggapai marudhatillah. Itulah tujuan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Marudhatillah itu mencari keridhaan Allah. Karena manusia berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka disebutlah manusia sebagai Abdullah, hamba Allah. Karena manusia itu berusaha menjalin hubungan secara produktif dengan sesama manusia dan lingkungannya dengan cara membangun peradaban yang memajukan martabat manusia, maka disebutlah dengan khalifatullah. Jadi manusia ini sebagai hamba dan dia juga sebagai khalifah. Sebagai hamba, bagaimana dia tunduk dan patuh kepada Allah. Sebagai khalifah, bagaimana Allah berikan amanah kepada kita. Amanahnya apa? Bagaimana menjaga lingkungan, menjaga alam. Nah ini. Jangan sampai ketika kita diberikan oleh Allah dengan lingkungan, dengan hutan yang dijaga, kemudian kita melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada, merusak alam, merusak lautan, merusak dan lain sebagainya. Maka pantas ya ketika kita mau diciptakan, Adam mau diciptakan, maka malaikat pertama kali yang protes kepada Allah, kenapa manusia yang melakukan perusakan di muka bumi dan manusia yang melakukan tumpah darah, saling berebut kekuasaan. Nah, kalau dia paham sebagai tugasnya sebagai khalifatullah menjaga alam, maka manusia tidak akan melakukan kerusakan terhadap alam itu sendiri. Kenapa? Apabila dia merusak alam itu, akan berakibat kepada siapa? Dirinya dan generasi selanjutnya. Apalagi sekarang lagi ramainya bagaimana ada sekelompok oknum gitu ya, yang ingin menguasai pantai-pantai itu, lautan, yang kemudian dilakukan pemagaran laut. Ini adalah perilaku-perilaku manusia yang seharusnya sebagai khalifah, tetapi melakukan kekuasaan secara individu dan golongannya yang mengakibatkan rusaknya pantai lautan itu dan juga mengakibatkan rusaknya mata pencaharian bagi sebagian masyarakat nelayan di lingkungan lautan itu sendiri. Secara integral dan seimbang, maka manusia meraih dan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, rohani dan jasmani. Dengan memposisikan dirinya sebagai Abdullah dan Khalifatullah secara integral dan seimbang, maka manusia meraih dan mendapatkan kebahagiaan lahir
dan batin, rohani dan jasmani. Ini yang tentunya kita harapkan ya. Kebahagiaan bukan atas dasar jasmani saja, tapi bagaimana kebahagiaan rohani. Maka doa yang sering kita panjatkan dimanapun dan di tempat kapanpun, kita selalu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bahagia rohaninya dan bahagia jasmaninya. Saudara sekalian yang berbahagia, di dalam kita memahami keesaan kita sebagai Allah sebagai Tuhan yang kita sembah, ketika kita sebagai Abdullah, hamba yang mau menyembah kepada Allah, tentu kita mengenal terhadap Tauhidullah. Tauhidullah adalah barometer kebenaran agama-agama sebelum Islam. Jika agama samawi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Muhammad SAW masih Tauhidullah, maka agama itu benar. Dan seandainya agama nabi-nabi sebelum Muhammad SAW itu sudah tidak Tauhidullah, yakni sudah ada syirik, unsur menyekutukan Allah, maka dengan terang benderang agama itu telah melenceng. Tauhidullah itu bagaimana mengisahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan sesat menyesatkan. Jadi kalau melenceng ya, misalkan agama-agama samawi yang dimaksud itu mungkin Yahudi atau Nasrani, ketika dia menyembah kepada Allah, mengisahkan kepada Allah, maka dia tauhidullahnya benar. Tetapi ketika sudah menyembah selain Allah, berarti dia bukan tauhidullah lagi. Agama yang dibawa para nabi pun namanya Islam. Nah, silakan baca argumen Qur'ani dalam wahyu Tuhan. Sebagian ayat tentang masalah tersebut disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, ini tentang Islam ya. Barang siapa mencari agama selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Saudara sekalian, syukur alhamdulillah kita menjadi seorang muslim. Muslim kita sejak lahir, sejak bayi sampai sekarang, alhamdulillah. Kalau kita tahu terhadap ayat ini, maka syukur kita yang luar biasa. Kenapa? Karena barang siapa mencari agama selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Dan di akhirat termasuk orang-orang rugi dia. Yang kedua, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Yang ketiga, maka apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Padahal hanya kepadanya menyerahkan diri segala yang di langit dan di bumi. Baik dengan suka maupun terpaksa. Dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Setiap yang harus bersikap hati-hati, setiap orang harus bersikap hati-hati bahwa tauhidullah yang merupakan satu-satunya jalan menuju kebahagiaan itu, menurut Said Hawa, dapat rusak dengan hal-hal sebagai berikut. Di keesaan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi rusak apabila kita memiliki sifat seperti ini. Yang pertama ada sifat al-kibar yang artinya sombong. Nah, sombongkan diri. Ada seorang pegulat petinju atau seorang pendekar yang berkali-kali menguasai bela diri, menjadi orang yang kuat dan hebat. Maka ketika muncul sifat al-kibar, kesombongan dalam dirinya, pada karir puncaknya dia akan jatuh. Kenapa? Karena kesombongannya. Maka tidak ada yang berhak mempunyai sifat sombong itu kecuali hanya Allah SWT. Yang kedua, sifat az-zulm, kezaliman. Dan sifat al-kizb yang artinya kebohongan. Ketika manusia mempunyai sifat zalim terhadap sesama atau sifat al-kizb, kebohongan, maka akan berdampak kepada dirinya juga. Orang tidak percaya terhadap apa yang diomongkan. Orang akan menjauhi dirinya karena kezaliman yang pernah dilakukan kepada orang lain. Dan kezaliman yang terjadi itu pasti akan diberikan oleh Allah SWT itu balasan.
dengan perilaku yang ada. Yang ketiga adalah sikap al-ifsad, melakukan perusakan. Bicara tentang perusakan, ada hablum minal alam, bagaimana hubungan kita dengan alam. Allah telah menjelaskan dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lah nampak kerusakan di laut maupun di darat karena apa? Karena ulah manusia. Jadi ketika manusia melakukan kerusakan di muka bumi, maka pasti dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Ada kasus yang terbaru, misalkan korupsi besar-besaran di Pertamina atau di PLN yang merugikan kepada masyarakat bangsa Indonesia ini. Apalagi yang, mohon maaf nih, yang terjadi oplosan pertalit ke Pertamax yang mengakibatkan mobil-mobil para pelanggan yang rusak gara-gara ada perilaku manusia zalim yang merusak dari komponen BBM tadi menjadi tidak sesuai dengan mesin yang ada, maka berarti termasuk membuat kerusakan. Sikap yang keempat adalah al-ghaflah, lupa. Nah ini, al-insanu mahal khata'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan kelupaan. Maka diingat-ingat, jangan kemudian suka berjanji dan sering lupa, tidak menepati janjinya. Beribadah sering lupa, giliran perbuatan yang lain nggak lupa. Nah, puasa 14 jam sering lupa, berkali-kali lupa minum, lupa makan gitu. Ya kalau lupa sih nggak apa-apa, tapi kalau dibuat-buat lupa ini yang jadi masalah. Yang kelima adalah al-isram, yang artinya berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Tadi kembali, manusia itu tempatnya kesalahan dan kealfaan, maka ketika kita berbuat dosa, berbuat kesalahan kepada Allah, bagi orang yang berpuasa hari ini, Allah sudah memberikan janjinya di dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang lalu. Ya, kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan, keimanan menjalankan ibadah puasa dengan benar. Atas dasar keimanan dan mengharap ridha Allah ini akan berpotensi untuk mendapatkan ampunan dari Allah sebesar apapun dosa kita kepada Allah. Kenapa? Karena ampunan Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi. Yang keenam, sikap ragu menerima kebenaran. Kadang-kala kita suka ragu ya menerima kebenaran. Nah, itu berakibat kepada yang namanya apa tadi? Hati kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan dan dikembangkan menjadi roh kehidupan itu adalah al-amanah. Al-amanah artinya terpercaya. Maaf, saya batuk dulu. Al-amanah artinya terpercaya. Kejujuran menyebabkan seorang dipercaya. Karena dipercaya, maka ia menjadi manusia terpercaya. Ayatul munafiki salah satu. Ida kadaba hadasa. Ida wa'ada akhlafa wa ida tumina khana. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Bila dipercaya, bila berkata dia berdusta, bila diberi amanat dia berkhianat, bila berjanji dia mengingkari. Dia tidak punya sifat amanah ya. Amanah ini kan artinya terpercaya. Jadi kejujuran yang menyebabkan seorang dipercaya, karena dipercaya maka menjadi manusia terpercaya. Bagaimana kita mempunyai sifat amanah tadi? Ketika diberikan amanah ya, sampaikan amanat itu kepada yang punya hak. Jangan kemudian kita menyimpan amanah itu dan kemudian tidak sampai kepada orang yang diberikan amanah. Misalkan amanah untuk dirinya atau untuk pribadi atau untuk orang lain. Yang kedua adalah al-adalah, artinya
secara etimologis artinya keadilan. Keadilan dalam perspektif Islam adalah adanya keseimbangan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itu adalah adil. Bagaimana saudara menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau saudara mau sholat raweh, pakai peci. Pecinya dipakai, kopiahnya dipakai di kepala, bukan di kaki. Nah, itu namanya adil ya. Kemudian yang ketiga, al-huriyah. Al-huriyah artinya kebebasan manusia dalam berkehendak dan mewujudkan kehendak yang dengan perbuatan adalah hak asasi manusia. Manusia mempunyai kebebasan untuk berpikir dan mengembangkan pemikirannya lewat ilmu, filsafat atau pembaruan pemahaman terhadap agama. Kebebasan berpikir merupakan sarana untuk melahirkan gagasan-gagasan besar untuk memajukan peradaban manusia. Peradaban yang maju tentu berawal dari gagasan besar yang diwujudkan dengan bingkai iptek. Di samping mempunyai kebebasan berpikir, manusia juga mempunyai kemerdekaan dalam berserikat, berpolitik, dan menyampaikan aspirasinya melalui saluran-saluran yang benar secara hukum. Nah, kebebasan. Kemerdekaan berserikat, berpolitik, dan berpartisipasi dalam organisasi yang diikuti merupakan ciri utama masyarakat madani. Oke, saudara sekalian, kita lanjutkan. Tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia adalah sejahtera. Di mana? Tadi di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kebahagiaan yang dilimpahkan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Untuk menggapai kebahagiaan termasuk mustahil tanpa landasan agama. Ya, agama penting ya. Agama dimaksud adalah agama tauhidullah. Mengapa kebahagiaan tidak mungkin digapai tanpa tauhidullah? Sebab kebahagiaan hakiki itu milik Allah. Kita tidak dapat meraihnya kalau tidak diberikan Allah. Untuk meraih kebahagiaan itu, maka ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah dalam agamanya. Jalan mencapai kebahagiaan selain yang telah digariskan oleh Allah adalah kesesatan dan penyimpangan. Jadi kalau kita mencari kebahagiaan di luar garis yang dicontohkan oleh Allah, maka menuju kepada kesesatan dan penyimpangan. Jalan sesat itu tidak dapat mengantar Anda ke tujuan akhir, yaitu kebahagiaan. Mengapa? Jalan selain yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai jalan sesat, karena di dalamnya ada unsur syirik, dan syirik adalah landasan teologis yang sangat keliru dan tidak diampuni. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya perilaku syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Jika landasannya salah, maka bangunan yang ada di atasnya juga salah dan tidak mempunyai kekuatan alias rapuh. Oleh karena itu, hindarilah kemusyrikan supaya pondasi kehidupan kita kokoh dan kuat. Landasan itu akan kokoh dan kuat kalau berdiri di atas tauhidullah. Ya, ternyata tadi rangkuman tentang kontribusi agama dan mencari kebahagiaan. Nah, kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan autentik, lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujud dalam diri seorang hamba yang mampu mewujudkan sifat tobat, melakukan introspeksi dan koreksi diri. Untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran ilahiyah, mensyukuri karunia Allah berupa nikmat iman, Islam, dan kehidupan serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Pada sisi lain, kebahagiaan itu menjadi tidak lengkap jika mewujud dalam kehidupan konkret dengan jalan membahagiakan orang lain. Jadi ternyata ketika kita bahagia, maka bagaimana kebahagiaan itu juga dinikmati oleh orang lain. Yang artinya kita menjadi manusia yang disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat dengan manusia yang lain. Saudara sekalian yang berbahagia, sudah saya sampaikan materinya. Mungkin ada yang ingin saudara tanyakan? Mas Angga, mau nanya apa, Mas? Ayo silakan. Mas Angga, ada pertanyaan? Sebenarnya banyak sih, Pak. Udah, satu aja, jangan banyak-banyak. Ya, silakan kalau mau ditanyakan. Itu saudara lagi di kantor ya, Mas? Iya, Pak, lagi di kantor RW.
Lagi kongko dong, Mas. Iya, benar Pak. Oke, ya sambil nunggu pertanyaan, silakan dibuka kameranya. Saya mau screenshot dulu kehadiran. Ayo dibuka kameranya untuk kehadiran hari ini. Nanti akan saya upload di kuliah online. Boleh kok sambil bertanya. Ayo. Tuh kayak Mas Angga lu dari awal sampai sekarang terus on kamera. Mantep itu, Mas. Salam sama Pak RW ya, Mas. Ya Pak. Nanti kalau buka puasa jangan lupa ngundang saya. Jangan Pak. Ntar diundang makan di istana mau Pak. Waduh, jangan takut saya. Nanti goyang-goyang. Tapi makan siang. Wah, itu aliran sesat nanti di puasa. Iya. Ayo dibuka kameranya. Oke, 1, 2, 3. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan sambil tanya-tanya. Saudara sekalian kalau mau ada pertanyaan, silakan. Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan Mas. Pak, tadi kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Oke, siap. Nah, apakah lebih baik mendahulukan Keluarga. bukan untuk diri sendiri apa kebermanfaatan untuk orang lain juga, Pak? Oh iya, oke. Ya, tadi kan hadis Nabi ya, khairunas anfa'uhum linnas. Itu Mas sebenarnya intinya hidup kita itu kalau kita jaya, sukses gitu, rupanya kalau hanya pribadi saja kebermanfaatannya itu belum sempurna. Jadi kalau Mas Angga sukses ya bagaimana kesuksesan itu bisa juga dirasakan satu oleh keluarga, yang kedua oleh lingkungan. Ya, seperti ini kan saudara berada di kantor RW itu berarti menandakan bagaimana saudara punya kontribusi bagaimana saudara termasuk orang yang bisa membangun misalkan menghidupkan masyarakat di RW menjadi rukun. Nah, itu bisa. Atau bisa juga memberikan keamanan di RW yang saudara pimpin atau bersama dengan teman-teman. Itu juga termasuk yang bermanfaat. Kebermanfaatan itu bisa dengan ilmu yang kita miliki, bisa dengan harta yang kita miliki, bisa juga dengan pikiran yang kita miliki, bisa juga dengan tenaga yang kita miliki. Jadi hari ini saudara ketak-ketuk lagi bikin apa? Nah, Lagi banyak kerjaan Pak. Maaf Pak. nah, wah, mantep itu. Oh iya nih, mau ini ya Mas, bagi-bagi THR ya Mas. Nah, itu bagus itu. Warganya ada berapa di data. Nah, kan sekarang ini yang terdekat adalah bisa melakukan yang namanya itu ya Mas, ngumpulin zakat. Itu penting itu. RW melakukan baik itu menerima, menyalurkan distribusi untuk kaum duafa di lingkungannya. Itu bisa saudara lakukan. Kalau saudara melakukan hal itu dengan benar, berarti termasuk yang disebut bagaimana kehidupan saudara itu bermanfaat terhadap orang lain. Jadi gitu. Kalau ada orang pinter, orang kaya, tetapi hanya untuk dirinya sendiri, itu suksesnya tidak sempurna. Bagaimana suksesnya itu juga dirasakan oleh orang lain. Nah, gitu ya Mas. Oke, Pak. Mantap. Oke, lanjut. Ayo yang lain. Yang mau bertanya? Mas Andi mau bertanya, Mas Andi? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Oke, sudah cukup Mas Angga? Tidak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya mau absen. Udah absen aja Pak. Ada lagi, Pak. Ada lagi, Pak. Itu tadi ada yang mau angkat tangan, mau nanya lagi, silakan. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya absen ya. Tapi kalau di absen, mohon izin kameranya dinyalakan. Nah, hari ini kita belajar teman-teman dengan Mas Angga yang berada di gedung RW sedang ngumpul dengan teman-teman yang on terus tuh.
luar biasa. Mas Angga, semangat ya Mas. Salam sama Pak RW dan warganya. Semoga diberikan kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Amin. Amin. Oke. Iya. Saya ulang screenshotnya. Saya simpan dulu. Saya akan absensi dan mohon kameranya dibuka sebagai bukti kehadiran saudara. Nggak kelihatan. Ya, oke. Apakah kelihatan absensinya? Halo, izin. Apakah Sudah terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Coba. Oke, siap. Rahma Putri Nanda ada? Rahma Putri Nanda? Hadir, Pak. Oke, Kevin Reonalvi Ahmad? Hadir, Pak. Andi Purnama? Hadir, Pak. Dani Muhammad Mulyadi? Hadir, Pak. Dimas Aji Saputra? Dimas hadir, Pak. Dimas. Gawan Cepi Marfuat? Hadir, Pak. Hadir. Hanif Rifki Alifan? Hadir, Pak. Muhammad Latif? Hadir, Pak. Muhammad Roni Dwi Cahyo? Hadir. Robi Aulia Salim? Hadir, Pak. Rohmanur Asih? Hadir, Pak. Roni Darmawan? Hadir, Pak. Sadewo Restu Pamungkas? Hadir, Pak. Sigit Ahmadi? Hadir, Pak. Tuah Jimran Muhammad? Hadir, Pak. Yogi Setiawan? Yusuf Adi Saputra? Hadir, Pak. Amalia Rizky Fitriani? Hadir, Pak. Angga Ardianto Wibowo? Hadir, Pak. Arif Budiman? Ya, Pak. Maila Putri Arlinda? Hadir, Pak. Andrian Ramadhani? Hadir, Pak. Hadir. Khairul Dwi Wibowo? Hadir, Pak. Ragin Prasetyo? Ragin Prasetyo? Ragin nggak ada ya? Lagi futsal, Pak, tadi, Pak. Hadir apa enggak? Tadi Ada hadir. tadi, Pak. Oh tadi ada. Tadi ada, Pak. Ada. Oke, Iya. Lagi siap. jadi kiper. Aduh. Susah megang HP-nya, Pak. Iya. Ke close ini, Masya Allah. Tadi Ragin ya? Ya, sampai lagi. Ragin. Ragin hadir ya? Ragin mana Ragin? Ragin. Andri Ardian? Hadir, Pak. Wildan Rizal Alfani? Hadir, Pak. Nani Endah Lestari? Nani Indah Lestari? Sudah hadir? Kemudian Dwi Saputra? Hadir, Pak. Oke, apakah ada yang belum diabsen? Tidak ya? Oke, jadi ada 27 mahasiswa yang hadir. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, kita akan melakukan perkuliahan tatap maya virtual lagi pada pekan depan ya. Jadi sekali lagi tatap maya virtualnya, dan kemudian barulah pada pertemuan keempat dan selanjutnya pertemuannya secara online, dan saudara jangan lupa melakukan aktivitas, diantaranya adalah dengan menanggapi forum, mengerjakan kuis, dan itu saja tugasnya. Sepertinya perjalanan itu panjang ya, saudara semangat untuk kuliahnya, dan terima kasih atas kehadiran pada malam hari ini. Semoga dengan kehadiran saudara pada malam hari ini
terlebih di bulan yang penuh dengan keberkahan, oleh Allah SWT diberikan pahala, kelimpahan, rezeki yang banyak, yang barokah. Dan di bulan puasa ini banyakin doa kepada Allah SWT. Seluruh cita-cita saudara adukan ke langit kepada Allah SWT, apalagi dengan menjalankan ibadah sholatul lail, qiyamul lail di malam bulan Ramadan, meminta kepada Allah SWT keberkahan hidup kita. Jadi bagaimana tadi kan pertanyaannya, kita ini ingin menjadi manusia yang bahagia. Bagiannya bukan saja di dunia, tetapi bagiannya di dunia dan akhirat kita. Amin. Ya Rabbal Amin. Amin ya Allah. Saudara sekalian yang berbahagia, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sukses kepada kalian semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Khairan. Khairan. Oke, saya close ya. Pak. Terima kasih. Ya.